apa tujuan kamu buat kuliah? Apalagi jurusannya itu jurusan hukum. Kalau buat Thomas sih, biar tahu hukum yang ada di masyarakat itu gimana dan gimana cara ngakalinnya. Sayangnya karena itu juga, dia harus di drop out dari tempat kuliahnya. Padahal biaya kuliahnya selama ini dibayarkan oleh keluarga elit Kraski. Kenalan keluarganya dulu. Malam itu setelah ia di DO, ada acara makan malam di keluarga tersebut. Dia ini otaknya cerdik, bahkan cenderung manipulatif karena masih bisa kalem. Malahan sampai bilang IPK-nya 4 selama 7 semester. Itu semua dia lakukan biar dianggap hebat. Tom juga punya rasa pada putri keluarga itu yang bernama Gabi. Selesai makan malam, ia langsung pulang ke asramanya sebelum diusir dari kampus. Tapi tanpa disadari, Tom sengaja meninggalkan HP-nya. Tujuannya adalah untuk menyadap pembicaraan keluarga Kraski. Ternyata, meskipun mereka membiayai Tom untuk kuliah, keluarga ini juga menganggap ia sebagai pecundang yang tidak punya kemampuan. Gabi juga tidak menganggapnya sebagai teman, karena friend request di Facebook saja didiamkan selama 7 tahun. Hal ini sangat membuat Tom sakit hati. Setelah diusir dari asramanya, Tom harus pindah ke tempat baru, ke sebuah apartemen. Pemiliknya adalah seorang kenalan, sehingga sewa tempat tinggalnya bisalah ngutang dulu. Berhubung sudah tidak ada kuliah lagi, ia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Pekerjaannya sekarang adalah sebagai tukang desain. Namun sudah kerjanya berat, gajinya juga sering molor. Tak jarang pula ia berpikir untuk pindah kerja. Rasa stresnya Tom limpahkan dengan mendatangi klub malam. Saat menikmati alunan dangdut koplo di sana, ia melihat Gabi yang sedang goyang ngebor. Ketika Tom mendekatinya, Gabi yang kepalang tinggi mengajaknya joget bersama. Mereka kemudian pindah ke tempat joget khusus menggunakan headphone. Sebuah terobosan baru dari klub malam yang sekaligus membuka jasa warnet. Ketika sedang asik-asiknya joget, Gabi tiba-tiba hilang dari pandangan Tom. Saat Tom mendekatinya lagi, Gabi malah mengusir dirinya karena ia sedang joget dengan orang lain. Lagi-lagi Tom merasa kecewa. Namun rasa frustasinya itu teralihkan. Ia mendengar seorang ibu-ibu yang bisnisnya sedang dalam masalah. Tom yang kebetulan sedang mencari kerja ini mencoba menawarkan dirinya kepada si ibu. Aksi SKSD-nya ini rupanya membuahkan hasil. Tom mendapat brief tugas dari si ibu tersebut. Isi briefnya adalah untuk membuat hoaks dari brand minuman kunyit. Brand tersebut ia analisis dan hasilnya dipresentasikan keesokan hari. Idenya adalah membuat testimoni palsu bahwa minuman itu membuat kulit menjadi kuning. Presentasi pun selesai dan Tom disuruh menunggu di luar. Ia menunggu dengan muka harap-harap cemas. Usahanya ternyata membuahkan hasil. Tom pun mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut. Sebuah tempat yang menyebarkan ujaran kebencian dan juga hoaks. Pencapaiannya ini langsung ia share di FB. Gabi yang mendiamkannya juga menerima friend requestnya Tom setelah ia update tempat kerjanya. Gabi perlahan membuka diri pada Tom. Ia juga mengajaknya ke pesta keluarga Kraski beberapa hari lagi. Namun sebelum bisa menyombongkan tempat kerja barunya, Tom harus bisa membuktikan kinerjanya dulu. Ia pun membuat akun bodong beserta testimoni-testimoni buruk. Perlahan tapi pasti, reputasi brand yang ia serang pun perlahan memburuk sampai akhirnya menjadi bangkrut. Hasil kerja Tom membuat bosnya yang bernama Bita menjadi kegirangan. Tom pun mendapatkan promosi dan diberi alat-alat untuk menyadap. Beberapa hari kemudian, pesta yang diadakan keluarga Kraski pun dilangsungkan. Pestanya cukup meriah. Di sana, Tom disambut oleh ibunya Gabi. Ini kesempatan lagi bagi Tom untuk menjilat. Ia menawarkan dirinya sebagai volunteer di pameran seni yang akan diadakan oleh keluarga Kraski. Setelah tawarannya diterima oleh ibunya Gabi,
Puncak pesta pun dimulai. Pesta itu adalah pesta ulang tahun kakaknya Gabi. Kakaknya ini sering dibanding-bandingkan dengan Gabi, di mana sang kakak lebih hebat, seperti lulus SNMPTN dan bisa ranking 1 tanpa belajar. Berbeda dengan Gabi yang pernah gagal dalam tes masuk universitas. Sebagai orang yang sama-sama pernah gagal, Tom dan Gabi menghabiskan waktu bersama di pesta, tentu sambil menggunakan narkoboy. Mereka juga saling menceritakan aib terdalam masing-masing. Yang Tom ceritakan adalah rasa bersalahnya karena di-DO dari kampus. Tiba-tiba saja ayahnya Gabi datang untuk memberitahukan kalau pesta sudah selesai. Waktu berjalan dan sekarang adalah hari persiapan pameran. Tom datang menepati janjinya untuk menjadi volunteer. Ia menunggu kedatangan Gabi yang tidak kunjung muncul. Tom lalu bertanya pada orang tuanya. Respon mereka nggak terlalu baik, bahkan lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Selain orang tuanya, Gabi sendiri tak lagi membalas chat FB-nya Tom. Hal ini membuat dirinya gelisah. Tom kemudian mengunjungi kediaman Krusty sambil berpura-pura mengambil barang yang ketinggalan. Padahal rencana sebenarnya adalah memasang penyadap yang ia dapat dari tempat kerja. Dari alat penyadap itu, terungkap kalau kabar dikeluarkannya Tom dari kampus sudah sampai ke orang tuanya Gabi. Sang ayah juga melihat mereka menggunakan narkoba saat di pesta. Karenanya, Gabi dilarang untuk berhubungan lagi dengan Tom. Perlakuan buruk keluarga Krusty membuat ia ingin membuat mereka menderita. Aksi balas dendamnya dimulai melalui proyek dari tempat kerjanya. Setelah membuat hoaks untuk minuman kunyit kemarin, Tom diminta untuk mencoreng seorang politikus yang bernama Paweł Runiczki. Ia diusung oleh keluarga Krusty untuk menjadi wali kota. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Tom. Dirinya bisa menyabotase keluarga Krusty sekaligus menunjang karir. Lalu dengan berpura-pura sebagai teknisi internet, Tom menjadap markas tim sesnya Paweł untuk mendapatkan informasi. Di Facebook, ia membuat kampanye palsu tentang terorisme yang didukung oleh Paweł. Intinya, image Paweł ini dibuat seakan-akan ia pro dengan terorisme dan mempersilahkan imigran untuk masuk. Sebenarnya ada beberapa pihak yang tidak suka dengan Paweł. Salah satunya adalah Guzek. Ia menyuarakan kebenciannya pada Paweł melalui akun-akun media sosialnya. Tapi tujuannya bukanlah untuk mengkritik, melainkan untuk menjadi viral. Sifat busuk itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Tom. Tom kemudian mengetahui bahwa ia bisa menggunakan pistol dan sering bermain game online. Oleh karenanya, Tom berusaha mendekati dan memanipulasi Guzek melalui game tersebut. Di sana, Tom mengaku sebagai organisasi internasional. Ia meminta Guzek untuk membantunya dengan imbalan Guzek akan menjadi viral. Tawarannya pun langsung diterima. Selanjutnya, Tom harus memperbaiki hubungan dirinya dengan keluarga Krusty. Tom lalu datang menemui ibunya Gabi untuk meminta maaf. Ia juga memohon untuk dibiarkan membantu di pameran seni selanjutnya. Ibunya Gabi sebenarnya enggan. Namun ia masih memberikan kesempatan bagi Tom untuk berubah. Waktu berlalu ke hari pameran dilangsungkan. Meski disebut pameran, sebetulnya ini adalah sebuah kampanye untuk Paweł. Tom juga dikenalkan dengan si politikus. Paweł sendiri tertarik untuk menjadikannya sebagai tim ses. Tetapi itu obrolan nanti. Karena sekarang, Paweł harus mengadakan konferensi pers. Sekarang, saatnya anak buahnya Tom bekerja. Guzek memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat citranya Paweł menjadi buruk. Seperti kebijakan yang akan ia lakukan atau latar belakangnya. Tom sendiri memprovokasi massa dengan bertepuk tangan. Kejadian di pameran ini membuat Tom dipuji lagi oleh Dita. Beberapa hari setelahnya, Tom mendatangi Paweł untuk menjadi tim sesnya.
Ketertarikannya Tom pada politik sangat meyakinkan bagi Powell. Ia pun diterima sebagai anggota tim SES. Tak perlu waktu lama sampai mereka berdua semakin akrab. Tentu ada maksud tersembunyi di setiap tindakannya Tom. Kali ini, ia ingin membuat Powell sebagai pendukung lagi bete. Powell kemudian diajak makan malam untuk dibuat mabuk. Selanjutnya, dengan agak memaksa, Tom mengajak Powell untuk singgah ke klub. Yang ternyata itu adalah klub lagi bete. Powell yang mulainya hang pun cuman iya-iya aja. Termasuk diajak joget oleh Tom. Usaha Tom untuk menjebak Powell pun berhasil. Tetapi ada satu hal yang tak pernah dikira oleh Tom, yaitu Powell memang penyuka sesama jenis. Perasaan menyesal terlihat dari raut wajahnya Tom. Namun semua itu terbayarkan saat skandalnya Powell sebagai pendukung lagi bete menjadi viral. Skandal tersebut membuat Powell putus asa. Bahkan ia sampai berniat untuk mundur dari pencalonan wali kota. Tom lagi-lagi bersilit lidah. Ia meyakinkan Powell untuk tetap mencalonkan diri. Berkatnya, Powell pun kembali bersemangat dan Tom menjadi orang yang paling ia percaya. Powell juga mengagung-agungkan Tom ke keluarga Kraski. Pandangan keluarga elit tersebut pada Tom pun kian membaik. Sejak saat itu, Tom mulai diajak ke berbagai acara dan pesta. Ditambah lagi, ia bisa bertemu kembali dengan Gabi. Untuk memperbaiki citranya Powell, tim SES dan para pendukungnya menggelar kampanye. Mereka juga demo keliling kota untuk menyuarakan visi misinya Powell. Sayangnya di ujung jalan, orang-orang yang menantang Powell juga hadir. Kegagalan kampanye kali ini membuat keluarga Kraski menjadi hancur. Mereka tidak menyangka kalau calon yang mereka usungkan dibenci oleh banyak orang. Tom sudah memperkirakan hal ini. Dengan cerdik, ia memberi ide untuk membuat kampanye lagi dengan skala yang lebih besar. Pesertanya juga adalah orang-orang yang benar-benar mendukung Powell. Keluarga Kraski pun menganggap itu sebagai ide yang bagus. Dengan begitu, Tom kembali berhasil memberikan hasutan. Yang sekarang harus ia lakukan adalah menggerakkan Guzek. Namun, Guzek meminta bayaran untuk misi kali ini, di mana misinya adalah melakukan penyerangan ke tempat kampanye nanti. Guzek meminta bayaran karena khawatir misi ini tidak akan berhasil dan ia harus meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Uang bayaran ini juga akan digunakan untuk pengobatan sang ibu. Mendengar permintaan Guzek, Tom harus memutar otak karena ia tidak memiliki uang yang cukup. Solusinya adalah dengan merayu Bita. Si bos ini kagum dan terpikat oleh Tom karena kinerjanya amat baik. Setelah pesta di atas kasur, sambil memasang muka memelas, Tom meminta uang pada Bita. Bita pun memberikannya tanpa bertanya akan digunakan untuk apa uang itu. Setelah mendapatkan uang dari Bita, Tom kembali memanipulasi Guzek. Tom menyuruhnya untuk mengambil senapan yang telah ia siapkan. Uang permintaannya Guzek pun Tom berikan melalui barang dalam game yang mereka mainkan. Guzek diharuskan membunuh karakternya Tom untuk mengambil barang tersebut. Dengan begini, jejak Tom dalam game tersebut telah menghilang. Sekarang semua pion telah ia gerakan. Hanya tinggal menunggu hari penentuan, yaitu hari kampanyenya Powell. Sesuai dengan idenya Tom dulu, skala kampanye kali ini sangat besar. Pengunjungnya pun amat banyak. Kali ini, Tom ditugaskan sebagai security. Saat sedang bertugas, Powell mendatanginya sambil berterima kasih. Berterima kasih telah memberikan support dan selalu ada untuknya. Selain itu, Gabi juga hadir dan kembali membuka diri pada Tom. Semua yang terjadi hari ini sangat berarti bagi Tom. Tinggal satu hal lagi yang ia tunggu.
yaitu penyerangan Guzek. Tembakan yang Guzek buat membuat situasi menjadi chaos. Selain membabi buta, Guzek juga tak ragu untuk menghabisi Powell. Ada satu waktu ketika ia lengah. Langsung saja Tom menyerang Guzek. Sayangnya, Guzek menusuk Tom dengan pisau. Beruntung bala bantuan segera datang. Tetapi penyerangan ini terlanjur memakan banyak korban, termasuk kakaknya Gabi. Sekali lagi, semua yang terjadi hari ini sangat berarti bagi Tom. Berkat insiden ini, Tom dikenal sebagai pahlawan yang menggagalkan aksi penyerangan. Banyak orang yang berterima kasih pada Tom di media sosial. Hashtag Hatur Nuhun Tom juga digunakan oleh mereka. Sementara itu Guzek, meski ia bersikeras memiliki komplotan melalui game online, klaimnya ini tidak terbukti karena akunnya Tom sudah lenyap. Setelah keluar dari rumah sakit, Tom kemudian mendatangi Bita. Karena proyek hoax dan skandalnya Powell dipegang oleh Tom, ia mengancam Bita agar tidak berbuat aneh-aneh, atau semua pekerjaan kotornya akan ia bongkar. Pada akhirnya, semua berjalan sesuai dengan rencana Tom, bahkan melebihi ekspektasinya. Film pun ditutup dengan keluarga Krusty yang elit. Kini dibuat bergantung pada Tom yang dianggap sebagai pahlawan. Tamat. Ending yang menjadi buzzer. Film ini bikin Otong sadar kalau semua informasi di media sosial itu belum tentu benar. Untungnya ada grup WA keluarga yang selalu ngasih berita akurat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu santuy.